Welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Kali ini kita akan membahas info dasar seputar raket badminton. Informasi ini saya rangkum dari berbagai sumber dan forum badminton online, dan juga ada beberapa yang saya tambahkan. Harapannya setelah menonton video ini, selain teman-teman tahu informasi dasar seputar raket, teman-teman juga jadi tahu pada saat akan membeli raket yang tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Menurut informasi yang saya dapatkan, ada 3 hal utama pada suatu raket. Pertama berat, kedua material, dan ketiga tarikan senar. Berat raket badminton diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang diindikasikan dalam sebutan U. Secara umum berat suatu raket seperti ini, namun ada brand tertentu yang berbeda pengklasifikasiannya. Klasifikasi berat menurut Yonex dari 2U, 3U sampai F. Silakan di-pause jika ingin menyimaknya lebih lama. Klasifikasi berat menurut Lining tidak menggunakan indikasi huruf U, melainkan W. Sementara klasifikasi berat menurut Tapax sebagai berikut. Raket badminton biasa dan umumnya memiliki berat 80-95 gram, tapi sekarang kecenderungannya itu berubah. Tren yang berkembang sekarang ini adalah banyak perusahaan raket yang membuat raket ringan, namun dengan daya serang yang mencukupi. Cukup aneh memang mengingat faktanya adalah bahwa raket ringan tidak memiliki power pukulan yang sebesar dan tenaga jika dibandingkan dengan raket yang lebih berat. Tapi hal itu disiasati oleh perusahaan raket dengan mengubah fleksibilitas shaftnya, fleksibel, medium flex, hingga medium stiff. Tentu kehadiran raket yang tergolong ringan ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan pasar. Karena untuk seseorang yang baru bermain badminton atau seseorang yang pemula dalam badminton akan cocok menggunakan raket ringan. Tapi tidak selalu begitu juga, karena pemain dengan gaya permainan cepat, raket ringan merupakan pilihan yang tepat. Nah, untuk pemula yang ingin bermain rutin dan ingin meningkatkan skillnya, artinya tidak hanya sekedar bermain, menurut saya bisa mencari raket dengan berat 4U atau juga bisa 3U. Saya sendiri merasa nyaman dengan raket dengan bobot 82-84 gram. Saya pernah memakai raket dengan berat 78 gram, dan saya merasa tidak nyaman menggunakannya ketika ingin bermain lebih banyak menggunakan power. Tapi perlu diingat, kembali ke kebutuhan pribadi. Material suatu raket ada yang di pasaran, ada bermacam-macam. Ada aluminium, ada high modulus grafit, super high modulus grafit, ultra high modulus grafit, dan nano karbon. Tapi ada juga raket dengan spesifikasi woven grafit dan juga sebutan-sebutan lainnya, nanti akan kita bahas. Perlu diketahui bahwa kebanyakan raket atau raket badminton sekarang ini terbuat dari bahan grafit. Grafit merupakan mineral natif elemen dengan komposisi karbon. Jadi raket dengan bahan grafit, bahan dasarnya sama, yaitu serat karbon. Yang membedakan penamaannya adalah bahan campuran, teknologi, dan teknik pembentukannya. Semakin baik kualitas bahan raket, maka akan memperpanjang jangka usia raket. Selain itu, vibrasi atau getaran yang timbul dari hentakan saat raket berbenturan dengan shuttlecock juga dapat direkayasa dari kualitas material raket. Coba perhatikan suatu raket, mungkin spesifikasinya hampir sama, tapi ada materialnya yang berbeda. Itulah yang membuat harga raket menjadi berbeda. Untuk tarikan senar, disarankan untuk pemula tarikan senarnya adalah 22-24 lbs. Sementara jika kita menengok tarikan senar para pemain profesional, tarikan senarnya berkisar 28-32 lbs. Bagi yang merasa sudah cukup kemampuannya, bisa memilih tarikan senar antara 25-28 lbs. Memang tidak ada patokan khusus karena kenyamanan dalam memakai raket dengan tarikan tertentu baru bisa dirasakan ketika sudah mencobanya langsung. Saya sendiri meskipun baru bermain, beberapa raket yang saya senarkan, saya tarik dengan tarikan 26, 27, dan 28. Karena saya memperhatikan kualitas kontrol dan mengutamakan keseimbangan dalam menyerang dan bertahan. Dan tentu saya mencoba beradaptasi dengan tarikan tersebut. Ya meski jika untuk smash, beban dan rasa sakit pada lengan setelah bermain masih saya rasakan. Berikut kelebihan dan kekurangan masing-masing tarikan senar. Tarikan rendah memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga kelebihannya adalah selain kekuatan dari lengan kita, juga ada tambahan kekuatan dari elastisitas senar, sehingga untuk lob dan smash tidak terlalu membebani lengan. Sementara untuk tarikan tinggi, elastisitas senar kecil, sehingga untuk melakukan smash atau lob butuh power besar. Hal ini tentu saja dapat membebani lengan. Tapi kelebihan dari senar dengan tarikan tinggi adalah kontrol dan akurasi bagus. Yang perlu menjadi perhatian adalah memilih tarikan senar tentu harus menyesuaikan kemampuan dan teknik yang dimiliki. Tarikan tinggi tidak selalu berarti lebih baik. Sedikit tambahan soal simbol pada senar. Ada 2 macam jenis simbol pada raket, yaitu 2 simbol dan 4 simbol. Senar 2 simbol merupakan simbol yang paling banyak digunakan
karena proses pengerjaannya cepat dan tidak mudah putus. Hanya kekurangannya adalah mudah kendor dan tekanan pada frame tidak rata. Sementara senar 4 simpul memiliki tekanan yang merata pada frame dan tidak cepat kendor. Hanya kekurangannya adalah mudah putus jika sering melakukan smash atau pukulan keras. Di luar tiga hal utama tadi, namun ini juga perlu menjadi perhatian, yaitu balance point. Dengan adanya balance point ini, pemilihan raket akan menjadi mudah ketika kita mengetahui gaya atau tipe bermain kita. Apakah kita termasuk tipe pemain yang suka mengandalkan power? Ataukah kita tipe pemain yang mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan? Atau kita tipe pemain yang suka mengandalkan kecepatan dan agresif? Tipe raket berdasarkan balance point setidaknya ada 4. Head light, all round, head heavy, dan extra head heavy. Masing-masing memiliki kisaran titik imbangnya. Tapi dari informasi yang ada, tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan tipe raket. Masing-masing perusahaan mungkin memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Contohnya adalah beberapa raket yang saya miliki. Li-Ning Super Series 99S memiliki balance point 292 ± 5 mm yang masuk kategori balance atau all round. Tolson Camblad N059 memiliki balance point 293 ± 2 mm yang masuk kategori balance. Sementara Apax Ziegler memiliki balance point 290 ± 5 mm yang sesuai keterangan spesifikasinya masuk kategori head heavy balance atau raket head heavy. Karakter raket sesuai balance point. Head light, frame raket ringan, mudah diayunkan, cocok untuk pemain lincah, cocok untuk drive cepat dan defense, cocok untuk pemain double yang power tidak terlalu kuat. All round, berat raket terasa berimbang dari ujung ke ujung, daya dorong raket dan manuver bagus, cocok untuk pemain yang suka mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Head heavy, berat raket terasa di bagian frame, memiliki daya dorong yang kuat pada kok pada saat smash atau lob, tapi ayunan menjadi berat. Cocok untuk pemain yang memiliki power dan stamina bagus. Cocok digunakan pemain belakang dalam permainan double. Ada pernyataan yang cukup menarik soal raket dengan tipe head heavy adalah raket serang atau raket attack. Dan juga ada yang mengatakan jika bermain agresif berarti pilihan raketnya head heavy. Kalau dipikir-pikir, bukankah semua tipe raket bisa digunakan untuk menyerang atau untuk bermain agresif? Jadi pernyataan tersebut kuranglah tepat. Tapi jika dikaitkan dengan bermain menyerang dengan power yang mantap, atau bermain menyerang dengan serbuan smash dan pukulan keras, memang raket head heavy cocok untuk digunakan. Meski begitu, raket dengan tipe all-round atau head light pun dapat digunakan untuk menyemes atau digunakan untuk melakukan pukulan keras. Hanya saja feel-nya kurang solid jika dibandingkan dengan raket head heavy. Tapi hal ini mampu disiasati oleh produsen raket dengan merekayasa fleksibilitas raket tersebut. Bagian ini menurut saya juga penting untuk diperhatikan karena masih berkaitan dengan gaya bermain. Masih juga berkaitan dengan tipe raket, dan masih berkaitan dengan raket yang sesuai dengan level permainan kita. Menurut saya, fleksibilitas atau kelenturan suatu raket sama seperti tarikan senar. Fleksibilitas shaft suatu raket juga mempengaruhi daya pantul saat kok itu dipukul. Fleksibilitas raket memiliki tingkatan dan tingkatan itu memiliki kekuatan daya pantul yang berbeda-beda pada saat frame ikut merenggang bersama batang raket. Semakin flex batang raket, maka semakin besar power tambahan yang tercipta. Dan jika semakin stiff batang raket, maka power tambahannya akan semakin kecil. Sama seperti tarikan senar, tingkatan fleksibilitas juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Perhatikan raket yang dipakai oleh pemain profesional. Kebanyakan raket yang dipakai adalah yang berjenis medium stiff hingga ke extra stiff. Alasan kenapa mereka memilih raket dengan fleksibilitas tersebut adalah karena tingkat akurasi yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan raket dengan fleksibilitas di bawahnya. Meskipun raket dengan fleksibilitas medium stiff hingga extra stiff, getaran atau vibrasi yang dihasilkan lebih besar. Namun dengan pengalaman dari pemain profesional, hal ini dapat ditolerir. Vibrasi atau getaran yang ditimbulkan pada saat raket memukul kok dapat membebani tangan dan riskan menimbulkan cedera tangan bagi si pemain. Maka untuk pemula tentu akan lebih nyaman jika menggunakan raket dengan fleksibilitas medium ke bawah. Tapi sekali lagi, hal ini bukanlah patokan pasti, karena setiap pemain pasti memiliki kecocokannya sendiri. Cukup panjang jika menjelaskan lebih detail hubungan fleksibilitas raket dengan karakter bermain apa yang ingin kita mainkan. Mungkin saya akan mengulasnya sendiri pada video yang lain. Kesimpulannya adalah, pilihlah raket sesuai dengan preferensi atau kebutuhan pribadi. Pilihlah raket yang sesuai dengan gaya bermain kita, karena pilihan raket yang tepat akan membuat permainan kita menjadi nyaman. Adaptasi itu perlu. Semakin sering kita bermain, maka teknik dan skill akan meningkat, dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan tipe raket bisa saja berubah. Jangan berasumsi raket mahal pasti enak digunakan, karena belum tentu cocok. Yang lebih penting adalah raket itu nyaman digunakan meskipun harganya murah. Sebelum membeli raket, amannya perhatikan terlebih dahulu spesifikasi raket. Apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak? Atau bisa juga teman-teman mencoba milik teman terlebih dahulu dan rasakan karakter raketnya seperti apa. Demikian video kali ini. Jika kalian mendapatkan manfaat dari informasi ini, silahkan di like dan share. Jika ada koreksi atau tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung channel ini dengan subscribe
dan nyalakan loncengnya jika kalian tidak ingin melewatkan informasi-informasi lainnya. Terima kasih sudah berkunjung, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat, salam nambah.